Di dalam Dia kita hidup, kita bergerak dan kita ada. Dalam Dia, saya akan terus berkarya. Adalah baik kalau saya hidup dan bisa terus mengisinya dengan penuh makna. Saya tidak akan melewatkan satu hari pun tanpa bersyukur di hadapan Pencipta. Apa rencana Tuhan untuk saya di fajar yang merekah? Tangan ini harus diulurkan untuk siapa? Hati ditunjukkan untuk melayani siapa? Daya, upaya, karya, tenaga, usaha akan aku lakukan segera. Karena kita tidak tahu hari ini hidup, besok ada apa. Selama masih ada udara di dada, selama kaki bisa melangkah, hidup ini untuk Dia, dan mati adalah kembali kepada Bapa. Saya tidak diperbudak oleh putus asa. Saya tidak tunduk pada nestapa. Saya tidak menyerah pada berita malapetaka. Karena saya ada di dalam kuasa kebangkitannya. Saya terproteksi oleh darahnya. Saya sembuh oleh bilurnya. Saya adalah anaknya. Saya adalah muridnya. Saya adalah kekasihnya. Saya adalah bagian dari gerejanya. Alive to do good. Alive to connect with God. Alive to make disciples. It is good to be alive. I am blessed. I am redeemed. I am alive to bless others. I am grateful to be alive. Shalom jemaat semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih kalau hari ini kami bisa ada dan hidup Tuhan. Kami yakin semua karena kebaikan-Mu, karena kasih dan perlindungan-Mu. Dan hari ini Tuhan kami mau berterima kasih, kami mau bersyukur, kami mau memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saya mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama muji Tuhan. Haleluya. Selalu sertai
padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yes. Kita yakin dan percaya hanya Ialah Tuhan satu-satunya yang menolong hidup kita hingga saat ini. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu Tuhan. Ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar.
berjemaat Tuhan, kita datang di hadirat Tuhan. Kita mau berkata terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengasihi-Mu Tuhan, melebihi apapun. Terima kasih Yesus untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Ini anak-anak-Mu.
sedang merasa tidak nyaman, merasa terluka, merasa butuh Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan melebihi apapun. Kami butuh Engkau melebihi hal yang ada di dunia ini Tuhan. Dan kami siap untuk menerima firman-Mu hari ini, untuk menerima makanan rohani. Buat kami kenyang Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua berkata, amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara-saudara. Saudara siap untuk belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan, amin. Itu sebabnya buka hati saudara. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan saya berdoa firman Tuhan ini boleh menginspirasi kehidupan kita. Dan kita berpegang kepada kebenaran ini ya, supaya jalan kita tidak salah, supaya kehidupan kita ada di dalam kehendak Tuhan. Saya sudah menjelaskan minggu yang lalu bahwa bulan Januari ini kita sedang berbicara tentang hal yang utama dan yang penting. Ya, first thing first. Kemarin kita sudah belajar tentang iman, tentang hikmat. Dan hari ini kita akan belajar kembali bahwa kita sebagai orang percaya, Tuhan mau supaya kita hidup di dalam prioritas yang benar. Sebagai orang percaya, kita harus hidup dengan prioritas. Tapi kembali, saya katakan tadi prioritas yang benar. Nah, saudara-saudara, ketika orang Kristen ditanya, bagaimana engkau mengatur prioritas hidupmu? Lalu biasanya mereka akan membuat daftar, saudara. Prioritas utama dalam hidup saya adalah Tuhan. Prioritas kedua adalah keluarga. Prioritas ketiga adalah kehidupan misalnya pekerjaan atau pelayanan. Nah saudara, biasanya orang akan membuat daftar seperti itu saudara. Tapi mari kita akan belajar bersama-sama sebetulnya apa yang Tuhan inginkan kalau kita sebagai orang percaya ya hidup dengan prioritas itu seperti apa yang Tuhan mau. Bagaimana engkau mengatur prioritas dalam hidupmu? Ya, karena ini penting saudara. Tadi saya mengatakan bahwa kita hari ini sedang berbicara tentang hal yang penting, yang utama dan yang penting ya, yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, tentunya kalau kita sebagai orang percaya selalu kita bertanya kepada firman Tuhan, apa yang Alkitab katakan gitu saudara. Jangan apa yang hamba Tuhan katakan atau jangan apalagi apa yang dunia katakan saudara ya, tapi apa yang firman Tuhan katakan yang akan kita pelajari bersama-sama hari ini. Matius pasal 6 ayat 33, saudara. Itu sebabnya tadi judulnya adalah Seek First, saudara. Apa yang harus kita cari dahulu itu apa? Matius 6 ayat 33 jelas sekali mengatakan, saudara. Dan firman Tuhan ini setiap minggu kita dengar dari doa berkat yang saya sampaikan, saudara. Kenapa? Karena saya merasa ini menjadi hal yang penting buat kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oke, saudara. Kita akan membaca bersama-sama karena ayatnya pendek. Ya, kita akan baca bersama-sama, saudara. 3, 2, 1. Baik, saudara. Apa maksudnya ini, saudara? Mari kita pelajari. Matius pasal 6, khususnya mulai ayat yang ke-25, saudara. Kalau di dalam Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, saudara, itu judulnya
Jangan khawatir, tentang kekhawatiran, saudara. Tentang kekhawatiran. Dan ayat ini ada di perikop itu, saudara. Tetapi hari ini, saudara, saya ingin mengatakan ini bukan hanya sekedar berbicara tentang kekhawatiran sesungguhnya. Tapi Tuhan ingin atau Yesus ingin mengajar kita, saudara, tentang apa yang harus kita prioritaskan. Begitu, saudara. Dan ayat 33 ini, pasal 6 ayat 33 ini menjadi ayat yang begitu luar biasa sekali, saudara. Karena di sini jelas, sekali lagi saudara, Yesus sendiri yang mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, yang akan kita tahu ini apa ini maksudnya? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara. Nah, ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya ini apa? Kalau dalam bahasa Inggris, saudara, dalam terjemahan New King James, saudara ya, itu mengatakan but seek first, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, ya. Dalam terjemahan NET, saudara, itu but above all pursue. Jadi di atas segalanya, ini yang harus kita kejar, gitu saudara. Ini yang harus kita buru. Ini yang harus kita utamakan. Kalau dalam terjemahan Alkitab Philips, saudara, Pak Philip ternyata punya Alkitab ya, saudara ya. Set your heart first on, titik-titik. Lanjutannya maksudnya ya. Tetapkan hatimu dahulu. Jadi ini berbicara tentang apa? Sesuatu yang harus kita tetapkan di dalam hati kita yang paling utama. Kalau kita melihat terjemahan-terjemahan lain, semua itu bagus sekali, saudara. Ya, semua berbicara tentang inilah yang paling penting yang harus kita tahu sebagai orang percaya, yang harus kita lakukan, ya saudara. Nah, saudara, kata khawatir itu menggunakan kata Yunani merimnao. Saya sudah pernah menyampaikan, saudara, yang artinya itu perhatikan, ya, peduli, gitu sebetulnya, care, ya saudara ya. Merimnao itu artinya care, jadi menjadi pusat perhatian, begitu. Yang jadi pusat perhatian, yang jadi hal yang paling kita perhatikan, begitu saudara. Jadi sebetulnya begini saudara, ini quote dari saya, saudara. Anda cari di mana-mana nggak ada, karena ini saya yang buat, saudara ya. Di mana engkau meletakkan kekhawatiranmu, itu sebetulnya akan menunjukkan di mana engkau menaruh prioritas dalam hidupmu, saudara. Kalau kita khawatir dengan uang kita, kekayaan kita, sebetulnya prioritas di pikiranmu, di hatimu itu adalah uang, saudara. Simple, saudara. Kalau kita, saudara, yang kita khawatirkan itu adalah misalnya pekerjaan kita khawatir sekali dengan pekerjaan kita. Maka sebetulnya prioritas hidupmu itu adalah kerjaan, gitu saudara. Simple aja, melihatnya itu dengan simple saja. Karena sebetulnya kekhawatiran itu sedang membuat yang lain itu lebih tinggi daripada prioritas yang seharusnya kamu punya, begitu saudara. Nilainya itu lebih tinggi daripada yang seharusnya. Karena prioritas ini berbicara mengenai sesuatu yang punya nilai lebih penting bagi kita, gitu saudara. Ya, nanti kita akan lihat bersama-sama. Saudara, nah, tapi kita akan belajar dulu ini, saudara. Apa maksudnya kerajaan Allah dan kebenarannya? Lalu saya mendapatkan definisinya dari Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saudara. Saya merasa inilah ya yang sesuai dengan apa yang dimaksudkan. Ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Bagus sekali, saudara. Jadi, usahakanlah dahulu supaya Allah itu memerintah atas hidupmu. Jadi kerajaan Allah itu apa sih? Kerajaan Allah itu adalah Tuhan itu menjadi raja atas hidup kita. Katakan amin, saudara. Kerajaan Allah itu artinya Tuhan itu memerintah atas hidup kita.
Kerajaan Allah itu artinya apa? Artinya Tuhan itu yang berkuasa atas hidup kita. Ya, kalau saudara nangkep katakan amin ini saudara. Nah, ini jelas sekali. Jadi usahakan supaya apa? Supaya Tuhanlah yang memerintah hidup kita, bukan kita atau bukan yang lain ya yang berkuasa atas hidup kita, itu bukan uang kita bahkan, tetapi Tuhan menjadi raja atas hidup kita. Nah, itu ya kerajaan Allah itu saudara. Ya, Tuhan memerintah atas hidup kita. Dan kebenarannya itu apa? Kebenarannya itu sebetulnya apa? Semua yang menjadi kehendaknya Tuhan, sini dikatakan dan lakukanlah kehendaknya. Semua kehendaknya Tuhan itu adalah kebenaran itu sendiri, saudara. Ya, kehendak Tuhan itu ada di mana? Jelas di sini ada, saudara, kebenaran firman Tuhan ini jelas sekali. Di sini berisi tentang ya banyak sekali kebenaran-kebenaran yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita, saudara. Sebagai siapapun ada di sini, saudara. Sebagai istri ada di sini apa yang Tuhan mau. Sebagai suami ada kebenaran apa yang harus kita lakukan. Ada semua di sini, saudara. Jadi ini menarik sekali ya, terjemahan dalam bahasa Indonesia sehari-hari ini cukup memberikan definisi kepada kita. Yaitu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya itu maksudnya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, artinya kita mengusahakan supaya hidup kita itu Tuhan memerintah atas hidup kita. Amin, saudara. Dan melakukan kehendaknya, semua kehendaknya. Lalu ayatnya selanjutnya mengatakan maka semua yang lain itu akan diberikan Allah kepadamu. Ya, itu yang ditunggu-tunggu kan, saudara, ya toh. Ya, itu yang biasanya ini ya semuanya itu akan diberikan. Ya. Amin. Nah, jadi rupanya ini yang diinginkan oleh Tuhan, saudara. Jadi saudara tidak sedang membuat daftar nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini, begitu saudara. Tetapi sebetulnya yang Tuhan inginkan adalah modelnya begini, saudara. Jadi saudara-saudara, yang jadi senternya, yang jadi pusatnya adalah God. Tuhan ya tentunya berbicara tentang kingdom of God dan the truth, kebenaran itu sendiri, saudara. Itu harus jadi senternya dulu. Jadi pusatnya. Ya. Jadi kalau Anda tanya prioritas utama yang paling utama, ya jelas ini. Tapi jangan saudara membuat daftar dalam arti yang ini nomor 2, nomor 3, jangan saudara. Kenapa? Karena semua itu sebetulnya fleksibel, saudara. Ya, fleksibelnya di mana? Bahwa kalau kita berbicara tentang keluarga, keluarga kita itu harus senternya itu God dan kingdom of God dan truth itu sendiri, saudara. Harus kalau kita akan membuat prioritas nanti dalam keluarga, kalau patokannya ini gampang sekali membuat prioritas, saudara, dalam keluarga. Mudah sekali, saudara. Pekerjaanmu kalau engkau tahu, saudara, ini senternya, ini pusatnya, saudara, ya, maka dalam pekerjaan pun engkau akan mudah sekali engkau membuat prioritas, gitu, saudara. Sebetulnya Tuhan itu simple kok, nggak susah-susah memberikan kepada kita, saudara. Karena kalau kita kaku, nomor 1 Tuhan, nomor 2 keluarga, saudara akan bingung nanti, saudara. Akan kebingungan gitu, saudara. Gak usah, saudara bingung dengan itu. Yang penting, saudara, hidupmu itu berpusat kepada ini. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Allah itu maksudnya, saudara. Nah, Matius pasal yang ke-6 ayat 24, saudara, jelas Tuhan itu memberikan atau mengajarkan kepada kita sesuatu yang penting, saudara. Ayatnya mengatakan tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ya. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Di sini jelas saudara harus memilih. Harus memilih, saudara-saudara. Mana yang Anda akan utamakan? Yaitu apa?
di sini dikatakan Tuhan atau Mamon, gitu saudara. Kenapa ini saudara? Karena Mamon inilah yang jadi kawinnya Tuhan, gitu saudara masalahnya. Saya mengatakan kawinnya Tuhan itu mirip, dia kayak Tuhan saudara. Tuhan itu berjanji bahwa dia akan memberikan keamanan dan kenyamanan. Kalau orang punya duit, dia bisa merasa aman dan nyaman loh saudara. Betul saudara? Iya, makanya Tuhan tuh ngomongnya tentang mamon saudara. Tentang apa? Uang, tentang harta kekayaan. Tuhan itu menjamin, uang juga menjamin. Betul saudara? Kalau saudara tidak hati-hati, saudara tergoda untuk apa? Untuk mengutamakan yang di sini. Karena ini yang lebih kelihatan. Kalau Tuhan nggak kelihatan, saudara-saudara. Kalau uang itu kelihatan, harta itu kelihatan. Hari ini kalau ada di antara saudara yang khawatir tentang harta kekayaan, tentang uang, saya bisa tahu prioritas hidupmu itu di mana, begitu saudara. Berarti engkau sedang memprioritaskan uang di atas segala-galanya. Kalau bicara uang terjadi keheningan semuanya saudara ya. Ada keheningan di sini saudara. Tapi saya berdoa keheningan itu adalah Anda sedang merenungkan. Oh iya. Betul ya. Bukan berarti Anda tidak boleh bekerja, bukan saudara. Bukan. Ya, nanti kita akan lihat kebenarannya. Kenapa kita harus punya prioritas yang benar, ya, utamakan dulu yang paling utama itu apa, saudara. Nah, lalu ayat berikutnya, saudara, itu mengatakan begini, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Kalau kalau Lembaga Alkitab Indonesia itu memisahkan dengan perikop nih, ayat 24 dan 25 itu berbeda perikopnya. Padahal dalam Alkitab asli tentunya tidak ada tuh perikop, saudara. Ini nyambung, saudara, sebetulnya. Ini dari ayat 26 dan ayat 25 ini nyambung. Karena itu kan berarti dari ayat sebelumnya, saudara ya. Karena kalau kita ya lihat ini ayat ini, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Selanjutnya tuh lalu Yesus ngomong, saudara. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir. Kalau kamu pilihnya mamon, tidak heran kita khawatir, saudara. Tapi kalau kita, saudara, kalau kita pilihnya Tuhan, kita nggak akan khawatir. Nggak akan khawatir, saudara. Karena kita tahu kan, gongnya ayat 33 tadi kan, kalau kita cari dulu Tuhan, maka semuanya akan mengikuti kita, akan ditambahkan. Amin saudara. Nah, tapi kita lihat di sini saudara. Ayat 24 dan 25 ini berbicara tentang hidup kita. Kan kita sedang bicara life saudara. Kehidupan kita hidup nih saudara. Ya, kita sedang bicara. Nah, kalau yang tadi Tuhan lebih utama dari mamon, itu berbicara spirit, roh kita saudara. Itu betul-betul kehidupan yang sejati adalah roh kita, saudara. Ya, manusia ini kehidupan yang sejati yaitu roh kita. Karena nanti kalau kita mati, saudara, tubuh kita itu akan lenyap, saudara ya. Tapi roh kita akan terus hidup. Nah, di ayat yang selanjutnya tadi, kata hidup itu lebih penting daripada, tadi kan ayatnya mengatakan ini ya, saudara ya. Jadi janganlah khawatir akan hidupmu, ya kan? Karena hidup ini bukan pakai kata bios, bukan pakai kata soe, bukan saudara. Kalau dalam bahasa asli itu, hidup itu, ya dalam bahasa Yunani itu banyak saudara. Hidup tuh ada soe, ada bios gitu saudara ya. Seperti kasih itu, kasih ada kasih eros, kayak storge, ya filia gitu saudara. Nah hidup pun sama. Hidup di sini ya, yang Yesus pakai dalam bahasa asli pakai kata suke. Suke itu jiwa. Makanya ilmu psikologi kan gitu saudara ya. Ya suke, kata suke itu berbicara mengenai jiwa. Di dalam jiwa kita itu ada apa? Ada pikiran,
ada perasaan, dan ada kehendak. Yesus mengatakan begini, jiwa kita itu lebih penting daripada apa saudara? Tadi loh baru dibaca ayatnya saudara ini. Bukankah hidup ini jiwa lebih penting dari apa? Itu saudara. Jiwa kita lebih penting dari saudara bisa makan makanan yang termahal sekalipun. Kalau jiwamu gundah gulana, enggak masuk itu makanan saudara. Kalau jiwamu itu gelisah, saudara, mau makan mangut bufat ya, apa? Bufat, mangut itu pahit rasanya, saudara. Loh serius, karena jiwamu gundah gulana. Daud tuh bilang apa? Hai jiwaku, mengapa engkau gelisah? Kenapa engkau gundah gulana? Karena Daud tahu kalau dia gundah gulana jiwanya berat ini. Makan apa aja enggak enak saudara. Walaupun engkau makan makanannya Raja Salman sekalipun saudara. Telur ikan kaviar itu saudara ya. Itu harganya sama rumah kita mahal harganya itu saudara. Tapi kalau jiwamu itu gundah gulana, stres saudara. Pikiran, perasaan, kehendakmu itu. Makanya Tuhan bilang, makanan wis gak usah dibikin ribut. Kamu tahu mana yang kamu harus prioritaskan. Jiwamu itu loh kamu prioritaskan. Jiwamu ini harus benar, harus jangan sampai gundah gulana. Betul saudara? Iya. Lalu berikutnya di sini ditulis, tubuh itu lebih penting dari apa saudara? Nah ini ibu-ibu ya. Tubuh kita lebih penting dari, tubuh ini pakai kata soma. Soma itu ya tubuh ini, tubuh yang ini. Kalau tadi pakai kata suke, saudara. Jiwa, kalau ini tubuh, betul-betul tubuh. Saya mau kasih tahu saudara. Ini loh saudara, tadi itu saya nulis ini saudara sebetulnya. Mana nih? Apa gunanya engkau memiliki pakaian yang terindah, tapi tubuhmu sakit-sakitan? Buat apa? Maksudnya begini loh saudara. Kalau kita bisa punya prioritas yang benar, maka tubuh, jiwa dan, roh, jiwa dan tubuhmu itu akan betul-betul sehat. Kenapa? Karena engkau punya prioritas yang benar. Engkau tidak mengkhawatirkan hal-hal yang gak perlu kamu khawatirkan. Saudara, tadi kan saya mengatakan, kamu khawatir kepada apa? Saya tahu bahwa itulah yang menjadi prioritas dalam hidupmu. Tapi kalau engkau benar bahwa Tuhan, kerajaan Allah dan kebenarannya itu menjadi prioritas utama, yang utama dalam hidupmu, rohmu sehat, jiwamu sehat, tubuhmu pun akan sehat, saudara. Loh, tubuh itu sebetulnya memanifestasikan apa yang ada di dalam alam roh, saudara ya. Roh kita sehat, ya, jiwa kita sehat, ya. Saya itu enggak terlalu setuju di dalam pandangan orang Yunani, saudara. Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Salah, saudara. Kebalik. Di dalam jiwa yang kuat terdapat tubuh yang sehat, bugar, saudara. Hati yang gembira adalah obat yang manjur kan? Di sini saudara. Cobalah percayalah saudara, kalau jiwamu sehat, tubuhmu nanti sehat saudara. Amin saudara. Hari ini puji Tuhan, saya enggak pernah makan rasa enggak enak tuh enggak pernah. Saya malah bingung Tuhan. Bagaimana supaya saya merasa enggak enak makanannya Tuhan. Karena kalau enak terus bahaya Tuhan. Ini pakaian saya sesek semua saudara-saudara. Makanya larinya lebih kencang saya hari ini saudara. Lari paginya saudara. Karena apa? Harus diimbangi ya.
Makannya banyak, kalau nanti olahraganya nggak ada bahaya nih saudara. Oke lah, itu tadi sekedar ini aja saudara. Tapi maksud saya saudara, bahwa inilah yang Tuhan mau. Sebagai orang percaya, kita harus memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya. Nanti saudara akan tahu kenapa kok begitu saudara. Tapi kita lewat dulu saudara. Lalu ayat selanjutnya mengatakan, maka semuanya, kalau kita mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya saudara, maka semuanya itu akan ditambahkan. Nah, kata semuanya ini apa saudara? Apa arti semuanya? Semuanya itu carilah definisinya dari konteksnya, jangan ngarang sendiri saudara ya. Kita lihat konteksnya, 6:31-32 sebelumnya, ayat sebelumnya kan saudara. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa, semua, ada kata semua. Semua itu berarti apa ini? Berarti apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, saudara. Itu akan ditambahkan kepada kita, saudara. Ini terjadi dalam hidup saya. Saya selalu ditambahkan hari lepas hari, saudara. Makan, minum itu, saudara. Maksudnya ada yang ngirimin gitu, saudara. Enggak, saya ini ingin mengatakan kepada saudara, Anda percaya enggak sih ini kebenaran? Kalau Anda percaya ini kebenaran, maka Tuhan itu tidak akan pernah bohong kepada kita, saudara. Kalau kita mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, betul-betul apa yang kamu makan gak usah khawatir, apa yang kamu minum gak usah khawatir, apa yang kamu pakai ini bukan hanya pakaian sebetulnya saudara. Rumah juga kita pakai saudara, motor juga kita pakai. Kadang ini ya saudara, saya ini ada orang yang bilang, wah khotbahnya pastor kok tentang materi-materi terus dulu. Yesus sendiri kok yang ngomong saudara. Yesus sendiri yang mengatakan, saudara bukan saya. Tapi Yesus yang mengatakan tuh hal makan, minum, ya pakai apa semuanya itu nggak usah dikhawatirkan. Ya. Karena Tuhan bilang apa? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu orang yang nggak percaya Yesus pun ya cari yang sama, saudara, betul? Iya sama. Tetapi menariknya Bapamu yang di surga tahu. Makanya saudara ini jadi doa berkat kita. Karena saya rindu inilah yang terjadi kepada jemaat IFCF Living Water. Ya akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu gak perlu. Oh salah ya saudara ya, salah ya. Memerlukan. Siapa di sini gak perlu makan? Saya perlu makan jengkol, saudara-saudara, haleluya. Mau dibilang kode ya silakan saudara. Saya suka lontong sayur ya kan. Haleluya. Apa yang kamu minum, gak usah bingung dengan apa yang kita minum saudara. Aduh apalagi cuma masalah makan minum saudara. Yang lebih dari itu Tuhan bisa saudara. Apa yang kita pakai gak usah bingung. Bapak itu tahu apa yang kamu butuhkan, lebih dari kamu sendiri tahu apa yang kamu butuhkan. Saya selalu memegang ini saudara. Makanya karena saya beriman kepada ini, Bapak tahu apa yang saya butuhkan. Itu yang membuat apa? Hidup kita ini tidak khawatir gitu loh saudara. Saya heran kalau ada orang Kristen yang masih khawatir. Apalagi ternyata setelah dicek yang dikhawatirkan hanya masalah makanan, minuman, pakaian, atau yang dipakai segala macam itu saudara. Kenapa saudara? Karena sesungguhnya kalau kita lakukan kebenaran ini, ya, seek first, carilah dahulu kerajaan Allah, saudara-saudara.
Sejauh mana hari ini engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Pertanyaan saya, kalau itu jadi prioritas, tentunya itu akan terus terngiang-ngiang dan akan menguasai hidup kita. Betul saudara? Iya. Kita ngomongnya, oh saya cari kerajaan Allah cuma hari Minggu datang ke gereja. Setelah itu enggak jelas. Carilah cuan. Nah gitu saudara. Carilah apa sih? Hepeng ya? Hepeng. Ya, hepeng tahu saudara? Duit saudara. Ya. Cari mamon. Wah, bukan salah cari mamon, enggak ada yang salah dengan itu saudara, enggak ada yang salah. Tapi jangan sampai engkau memprioritaskan itu lebih daripada kerajaan Allah dan kebenarannya. God itu sendiri saudara. Amin saudara. Nah ini saudara. Kalau dalam belajar firman Tuhan saudara, kata kerja itu penting saudara. Saya dulu belajar Alkitab saudara, maka yang diperhatikan itu adalah kata kerja biasanya. Karena kata kerja itu sangat penting, misalnya menyelamatkan gitu saudara, itu penting. Ah ini ditambahkan, nah gitu saudara. Apa nih artinya ditambahkan saudara? Ditambahkan dalam bahasa Yunaninya itu prostitemi. Ditambahkan itu artinya add, ya, menambahkan. Again send. Ya kan? Betul kan? Saya nggak salah kan? Kirim lagi ya kan saudara? Kan tadi saya ngomong begitu saudara. Saudara perhatikan nanti ya kan? Loh Tuhan kan caranya banyak saudara. Betul? Iya, caranya banyak untuk menyatakan firman-Nya ini. Semuanya akan ditambahkan kepadamu saudara. Kirim lagi. Ini arti kata ini loh saudara. Kalau nggak percaya silahkan Anda pelajari sendiri. Ya, give more. Beri lebih banyak. Wah siapa yang nggak mau nih saudara. Amin saudara. Dan saya melihat jemaat IFCF Living Water semakin hari semakin mengalami berkat-berkat Tuhan. Saudara cari kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan berkati saudara. Amin saudara. Betul ya Kak Ledi ya? Iya. Jangan takut saudara, karena Tuhan itu Tuhan yang bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Increase. Semakin meningkat. Itu sebabnya doanya, saudara akan terus naik dan tidak turun. Jadi kepala dan bukan jadi ekor. Ya saudara, itu yang saya doakan dalam doa berkat. Karena saya tidak pernah takut ketika memperkatakan itu. Itu kalau kita perkatakan dengan iman, itulah yang terjadi saudara, buat saudara. Lalu melanjutkan saudara. Terus dilanjutkan, jadi Tuhan kalau ngasih enggak, wes berhenti gitu saudara. Enggak kayak bantuan itu yang enggak jelas-jelas, bantuan apa saudara ya? Yang bantu sebentar berhenti gitu saudara ya. Enggak, Tuhan itu ya terus lanjut. Selama kita melakukan apa yang Tuhan katakan tadi saudara, bahwa engkau carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka akan dilanjutkan terus itu saudara. Itu akan terjadi dalam hidup saudara. Percaya saudara? Makanya saya mengatakan ini di awal. Ya, first thing first, pikirkan yang paling utama ya, apa dalam hidup saudara yang harus Anda tahu sebagai orang percaya. Oh iya, ternyata aku harus mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Menariknya saudara, Yesus itu menggunakan kata Bapa, tidak Tuhan ya. Dia tidak mengatakan Tuhan tahu bahwa engkau memerlukan, tapi Yesus mengatakan Bapamu yang di surga. Bapa itu dalam artinya adalah sumber saudara. Bapa itu sumber. Jadi kalau engkau mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya sama dengan engkau mengutamakan Bapa, sebetulnya engkau sedang mengutamakan sumber dari segala sumbernya itu saudara. Sumber dari semuanya itu ya Bapa, itu saudara. Jadi menarik ini saudara, makanya saya katakan prinsip kebenarannya adalah
kita mengejar yang utama, yaitu sumbernya, ya, Bapa, Tuhan Allah kita, kerajaan Allah dan kebenarannya, ya, maka semua yang kita butuhkan itu akan mengikuti saya dan saudara. Amin, saudara. Saudara jangan pernah takut untuk mengimani kebenaran. Kenapa, saudara? Karena sebetulnya ini sebuah pilihan. Ketika engkau percaya dan engkau meresponi dengan baik bahwa yes Tuhan aku percaya ini terjadi, sebetulnya itulah yang akan terjadi dalam hidup saudara. Tapi kalau Anda masa iya sih, lihat hidup saya yang sekarang kayaknya enggak mungkin pastor, ya sudah selesai Anda, saudara. Anda sendiri yang akan menutupi itu semua, yang akan menutup berkatnya Tuhan, ya, kuasanya Tuhan, saudara. Dan Anda pun, kalau Anda nggak percaya, ya Anda nggak akan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, saya tahu itu, saudara. Tapi hari ini, ayo saudara-saudara, ini bukan hanya berbicara tentang ke gereja loh, saudara. Ke gereja itu hanya salah satu, saudara, mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, itu bukan masalah ke gereja saja. Tapi justru yang penting adalah dalam kehidupanmu sehari-hari, saudara. Percayalah, kalau kita bisa memiliki ini, saudara, engkau bisa memprioritaskan yang utama ini, maka engkau akan mudah mengatur prioritas di bawahnya. Prioritas-prioritas yang lain itu gampang, saya itu tidak merasa kesulitan, saudara, untuk mengatur prioritas di bawah-bawahnya ini. Di dalam keluarga, prioritasnya bagaimana, itu gampang sekali, saudara. Ya, lain waktu kita akan bicarakan, saudara, ya. Karena hari ini saya nggak punya waktu. Saya akan tunjukkan betapa simpelnya, gampangnya, sederhananya. Orang itu bingung, ya. Waktu ngomong prioritas dalam hidupnya, karena mereka nggak tahu ini konsep ini, saudara, yang harus kita pegang. Dalam keluarga, senternya itu adalah Tuhan. Dalam pelayanan, saya bagi 3, sebetulnya ini kita bisa sebutkan apa saja, saudara, ya, apa saja, ya. Tapi ini yang biasanya mewakili keluarga, ya, pekerjaan, pelayanan, ya, kehidupan pribadi juga bisa, apapun, saudara. Itu semua itu, saudara, seperti itu, ya. Jadi mengarahnya semua kepada Tuhan, ya. Makanya saya senang itu ada lagu Jesus is the center of my life, ya. Jesus itu center kehidupanku. Kalau kita jadikan dia center, waduh gampang sekali untuk ngatur yang lain, saudara. Gampang banget. Ya, saudara, saya berdoa Anda menangkap kebenaran ini. Amin, saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Buat roh Anda sehat, jiwa Anda sehat, tubuh Anda sehat. Jangan khawatir tentang makan, minum, pakai, jangan khawatir, saudara. Jangan khawatir. Jangan takut, saudara. Haleluya. Saya berdoa supaya setiap saudara boleh menangkap kebenaran ini dan menjadikan kebenaran ini hidup dalam hidup saudara masing-masing. Amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala kita, saudara. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menolong kami, Tuhan, untuk menjadi orang percaya yang lebih lagi mengerti akan kebenaran yang Tuhan maui dalam hidup kami. Bagaimana di dalam kehidupan kami ini, Tuhan, apa yang harus kami lakukan. Dan hari ini kami bersyukur karena Tuhan berbicara kepada setiap kami. Ampuni kami kalau hari-hari yang lalu kami mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu. Justru prioritas kami kepada hal-hal yang seharusnya tidak perlu kami khawatirkan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah hari ini kami belajar supaya kami tahu mengutamakan yang paling utama dalam kehidupan kami. Mengusahakan Yesus
memerintah atas hidup kami. Ketika Engkau memerintah atas hidup kami, maka kami akan belajar untuk melakukan semua kehendak-Mu ya Tuhan. Apapun dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam keluarga, kami akan hidup yang menunjukkan bahwa Tuhan memerintah atas hidup kami. Sebagai siapapun kami Tuhan. Di dalam pekerjaan, dalam pelayanan, di dalam keluarga. Kehidupan kami akan menunjukkan bahwa kami adalah orang-orang yang mengutamakan kerajaan Allah dan kebenaran dalam semua aspek kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami terima kebenaran ini menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan. Mewarnai hidup kami hari lepas hari. Kami bertumbuh di dalam kebenaran ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya Bapa yang lebih tahu apa yang kami butuhkan dari diri kami. Tahu apa yang diri kami butuhkan ya Tuhan. Engkau lebih tahu, itu sebabnya Tuhan kami tidak khawatir lagi. Satu yang akan kami lakukan ya Tuhan, kami mau mengusahakan yang utama dari semuanya. Kami mau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Sehingga ketika kami bekerja, kami tahu Tuhan, kenapa kami harus bekerja. Sehingga ketika kami ada dalam keluarga, kami tahu kenapa kami harus membangun keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Ketika kami melayani Engkau, kenapa kami harus melayani dengan sebaik-baiknya yang terbaik. Karena kami tahu Engkaulah yang utama dari semuanya ya Tuhan. Yang membuat kami melakukan semua itu ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami berkatakan terjadilah kebenaran ini kepada setiap umat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi siapapun nama-Mu, Tuhan akan nyatakan ini dalam hidup-Mu, dalam keluarga-Mu, dalam pekerjaan-Mu, dalam pelayanan-Mu. Terjadi. Firman ini menjadi bagian dalam hidup-Mu. Semuanya akan ditambahkan, akan diberi lebih, akan terus
dikirim lagi. Amin. Dan itu yang akan Tuhan lakukan dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, kami terima dengan sukacita kebenaran ini. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Katakan amin, katakan iya kalau percaya itulah yang terjadi dalam hidup saudara. Jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Engkau akan tetap berbuah lebat. Amin. Apapun yang diperbuat tanganmu Tuhan akan buat berhasil. Amin. Kau akan terus naik dan tidak turun. Kau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Akan surga terbuka. Seperti janjimu, dibukakannya tingkap di langit. Dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa. Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau juga memerlukan semuanya itu. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimu lah segala hormat, pujian, kemuliaan. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing. Dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau. Mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama, amin.